Sekali lagi, teman-teman, friends, kembali bersama dengan saya, Eloy Zaluhu dari Capstone, Asia Servitama, CSA, dan Center for Theocentric Motivation and Leadership. Wow! Kita baru saja istirahat dan ini kita masuk ke sesi yang kedua. Bagaimana kabar? Wih, teman-teman, tetap semangat ya. Jadi kalau saya bertanya, masih semangat? Tolong dijawab, tetap semangat. Ayo, siap-siap, saya akan tanya. Masih semangat? Dijawab, tetap semangat. Lagi, masih semangat? Tetap semangat. Ada beberapa yang masih belum nih. Ayo dong, ikut. Gini loh teman-teman. Keberhasilan sebuah seminar, ceramah, ya, apalagi jarak jauh, virtual, webinar seperti ini, ditentukan keberhasilannya bukan hanya narasumber atau speakernya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh siapa? Oleh pesertanya. Loh, kan kita nggak ketemu. Iya sih, cuman saya lagi berimajinasi. Ini sekarang ada 60 orang tadi tuh yang ikut. Yuk kita bikin 100% ya. 100% semua ikut. Kalau saya tanya, masih semangat? Dijawab, tetap semangat. Dengan suara menggelegar. Bikin tembok. Wah, kiri, kanan, depan, belakang, retak-retak. Siap-siap, siap-siap. Masih semangat? Tetap semangat. Oke, thank you. Teman-teman, kita sekarang bicara mengenai topik berikutnya. Oh, man. Saya nggak sabar mau bicara apa. Karena ini juga topik yang menarik sekali. Dan penting pisan, kata orang Sunda tuh. Pisan, penting banget. Ya, jadi topiknya apa itu? Young and influential. Young artinya muda. Teman-teman masih muda, saya juga masih muda. Karena muda itu bukan hanya urusan usia, kan begitu. Tetapi semangatnya, semangat muda. Apalagi ini kan Agustusan ya. Semangat kemerdekaan. Semangat muda. Wah, di mana kita bersama-sama mengisi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi teman-teman, apa yang menjadi topiknya? Young and influential. Yang artinya muda. Usia muda, tetapi semangat muda, tetapi juga influential. Influential itu, waduh, itu berarti influencer dong. Wah, kalau sudah jadi influencer, itu artinya adalah, teman-teman, artinya kalau influencer itu nanti bisa dapat kesempatan beriklan tuh. Jadi bintang iklan ya. Jadi teman-teman, kita hari ini akan bersama-sama untuk membahas mengenai young and influential. Young and influential. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan, tadi di awal kita bicara apa? Ada yang ingat apa yang menjadi topik kita tadi di sesi pertama yang saya isi barusan ini sebelum kita lunch break. Tomorrow's leader begin today. Kemudian tadi bersama dengan ibu bapak guru kan sempat ngobrol-ngobrol. Itu pasti seru sekali. Pasti seru banget kan ya. Jadi sekarang siapa coba yang sudah punya definisi kepemimpinannya sendiri? Ayo, angkat tangan kanan yang tinggi. Oh, oke. Oh, saya lihat. Itu yang bajunya, ya, betul. Baju warna apa ini? Biru. Atau semua kan pakai baju warnanya sama kan ya? Jadi teman-teman, sekarang sudah punya yang namanya definisi leadership-nya masing-masing. Ada karakter di dalamnya, ada kompetensi di dalamnya. Doaku untukmu. Sekarang berjuang. Untuk apa? Untuk menjalankannya. Dan itu nggak bisa sendirian teman-teman. Butuh pertolongan Tuhan dan butuh pertolongan orang lain juga. Nah sekarang kita masuk berbicara mengenai young and influential. Ya, young
and influential. Nah teman-teman, bisa melihat di layar, itu ada tulisan Today I decide to. Today I decide to. Artinya apa tuh? Hari ini aku memutuskan to focus. Untuk fokus, ya. Jadi ternyata ini jam-jam kritis. Ini siang nih. After lunch, ini kalau tidak hati-hati, godaannya banyak. Tetapi, kan tadi pagi sudah dimulai dengan doa. Ya kan? Dan sekarang, kita yakin, pertolongan Tuhan masih bersama dengan kita. Amin. Amin dong, ya. Dan kita mau menjalankan bagian kita. Bagian kita itu apa? Memutuskan. Loh, memutuskan apa? Memutuskan untuk fokus. Lihat tuh di layar ada tulisan di bawahnya. My state is my choice. Ini penting sekali teman-teman, penting sekali. Jadi my state. State itu berbicara tentang perasaanku sekarang. Apakah perasaan saya sekarang lagi loyo atau lagi semangat? Berdaya atau tidak berdaya? Kalau kamu bagaimana? Iya, benar, kamu. Iya, kamu yang pakai kacamata, kamu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah sedang semangat? Yes. Oh, good. Dan semangat atau tidak semangat, itu pilihan siapa? Ya, pilihan masing-masing. Jadi, termasuk senyum ini. 3, 2, 1, smile. Nah, itu adalah decision. Itu adalah choice, pilihan, keputusan. Memilih untuk apa? Memilih untuk semangat, memilih untuk duduk dengan semangat, memilih untuk fokus. Bisa juga relax. Jadi relax itu bukan berarti tidur, tapi relax itu betul-betul mindful. Mendengarkan baik-baik, mencatat apa yang disampaikan. Kemudian bahkan bisa be grateful. Itu berarti orang yang bersyukur. Aduh, syukur pada Tuhan. Alhamdulillah, hari ini saya bisa belajar sesuatu yang baru. Ya, karena berapa banyak orang yang tidak mendapatkan kesempatan seperti ini. Karena apa? Tadi kan pagi kita ngomong, tomorrow's leader begin today. Yang namanya pemimpin hebat yang Tuhan pakai. Dimulai pembelajarannya. Dimulai proses pembentukannya. Dari sekarang. Nah teman-teman, karena itu ya kita sama-sama nih dong putusin. Termasuk today I decide to be great. Menjadi orang yang merasa diri mampu, berdaya. Bukan sombong, bukan. Being great itu kita bisa menjadi great karena Tuhan yang kita percaya adalah great. Karena itu teman-teman katakan, today I decide to focus. Ayo diulang. Today, hari ini, I decide to focus. Nah, kalau betul sudah fokus teman-teman, saya mau tes nih. Nih ya, saya mau uji dong. Lihat di layar, ada quiz. Ada quiz. Lihat ya. Siapa di antara kamu 1.300 orang yang bisa menjawab? Ini pertanyaannya. Lihat tuh, ada di layar kan? Ada 6 butir telur di dalam keranjang. Kemudian ada 6 orang yang masing-masing mengambil 1 telur. Bagaimana ya caranya agar tersisa 1 telur di dalam keranjang? Waktunya 15 detik, mulai dari sekarang. Ayo. Ayo. Sambil Anda berpikir, saya mau tanya dulu ke panitia. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Oke. Ayo, kameramen. Apakah suara saya sudah dipastikan ini terdengar dengan baik? Sudah tadi ya? Oh, good. Ayo, sudah. Itu tadi intermezzo untuk mengganggu Anda berpikir. Siapa yang tahu jawabannya? Ada 6 butir telur di dalam keranjang. Kemudian ada 6 orang yang masing-masing mengambil 1 telur. Bagaimana dong?
agar tersisa 1 telur di dalam keranjang. Ayo, angkat tangan kanannya. Ini bisa dapat hadiah loh dari Mister nanti, dari Miss ya, dari guru-guru, dari panitia. Ayo, oke, angkat tangannya. Oke, saya lihat. Itu yang angkat tangan. Betul, betul, betul. Yes, good. Oke, jawabannya. Kurang tepat. Ada lagi yang lain? Yes. Ini dia jawabannya. Jadi satu orang yang terakhir. Betul jawaban teman-teman. Ya, yang barusan tadi. Wah, pinter-pinter ini. Memang harusnya semua orang nih sekolah di UPH College ya. Pinter banget. Ini tadi benar jawabannya. Satu orang terakhir mengambil keranjang tersebut bersama dengan telur yang masih ada di dalamnya. Keren, 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 keren. Siang-siang tapi bisa konsentrasi menjawab pertanyaan. Itu berarti tadi, I decide to focus. My state is my choice. Itu diulang teman-teman setiap hari tuh. Jadi kalau lagi bangun gitu ya, harus bangun karena alarmnya bunyi, pergi sekolah ya, langsung aja ingat. My state is my choice. Semangatku adalah pilihanku. Lalu Anda hitung. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bangun dari tempat tidur. Ya, karena kalau bangun dari tempat tidur aja, itu kita snooze, tunda lagi. Ya, itu kan alarm bunyi tuh, ya, kalau di handphone masing-masing. Bunyi tunda lagi. Wah, kita udah kalah duluan dong. Katanya young and influential. Orang pertama yang di-influence itu siapa? Tadi pagi kan kita sudah bicara sedikit ya mengenai influential ini. Diri kita sendiri. Iya. Tadi ya, barusan sebelum saya memberikan acara ini, saya tuh ngobrol dengan anak saya, Kinan, yang usia 10 tahun. Ada percakapan kami yang dia itu tergoda untuk menyalahkan orang lain. Ya, yang kemudian tergoda untuk membuat excuse atau alasan pembenaran diri kenapa dia tidak mengerjakan sesuatu yang harusnya dia kerjakan. Lalu saya ngomong begini, San, ayo lihat itu jalan ada kaca. Lihat siapa yang ada di kaca. Dia lihat, saya bilang, kamu tahu apa yang ada di kaca itu? Yes, myself, diriku katanya. Lalu saya mengatakan, orang di dalam kaca, ya, the boy in the mirror itu adalah yang paling dipengaruhi oleh Kinan. Jadi teman-teman, influence itu yang pertama kali dipengaruhi adalah diri kita. Kalau kita sudah mempengaruhi diri kita sejak pagi hari kita bangun. 5, 4, 3, 2, 1, go! Bangun. Ya, lalu siap-siap. Berdoa. Ya toh? Mandi. Sarapan. Waktu kita pergi ke kampus, itu ada juga godaan-godaan. Aduh, males ya. Aduh, pelajaran itu lagi. Jangan disebut pelajarannya dan Mister atau misi yang mana. Jangan. Nanti kedengaran. Jangan. Tapi teman-teman, kamu bisa memilih anytime untuk menghitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kamu jalan. Semangat. Tegap kamu jalannya. Memandang ke depan. Jangan nunduk, jangan. Nunduk itu juga influential. Kamu lagi mempengaruhi dirimu. Kenapa? Karena emotion is created by motion. Apa itu? Emosi perasaan kita itu dipengaruhi oleh apa? Oleh gerakan-gerakan kita. Jadi kalau kamu udah lagi malas masuk kelas, iya toh? Malas mengerjakan tugas. Kemudian kamu membiarkan dirimu itu duduk loyo. Wah, kamu tambah malas. Jadi di saat itulah kamu hitung. 5, 4, 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, kerjakan. Itu influential. Jadi yang di-influence itu apa? Diri dulu dong. Diri dulu. Karena kalau influencing diri aja belum mampu, udahlah. Nggak usah bicara mengenai influencing others. Jauh teman-teman, jauh. Jadi
young and influential. Muda dan pembaharu. Game changer. Seorang yang memberikan pengaruh. Ya, influencer. Influencer terhadap siapa? Pertama-tama influencer terhadap diri sendiri. Ya, waktu lagi itu ternyata saudara kamu lagi bikin kamu tuh mau marah rasanya ya. Kenapa? Karena ternyata dia mengatakan sesuatu mengenai kamu yang tidak benar. Udah gitu dia ngelapor lagi sama ayah, ngelapor sama mami. Wah, mau marah. Kamu hitung 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Tentu dengan pertolongan Tuhan. Aku senyum aja deh. Nah, nanti kamu akan belajar satu kata yang penting sekali. Namanya adalah you teach people how to treat you. Yes, you teach people how to treat you. Ini saya, teman-teman, berbicara mengenai, ini penting sekali ya. Kamu mengajarkan orang lain bagaimana orang lain itu memperlakukanmu. Jadi kalau kamu tuh apa-apa tuh reaktif gitu loh. Jadi orang tuh misalnya ada temanmu aja nggak ngundang kamu pas dia lagi ulang tahun. Waduh, kamu tuh murkanya luar biasa. Kamu marah. Kamu bilang, aku nggak mau berteman dan tidak mau bertemu dengan kamu lagi. Teman-teman, itu bukan influential. Yang benar. Itu mah bukan leader dong. Ya, tapi waktu kamu bahkan tidak diundang pun oleh temanmu, kamu selalu berpikir, ya mungkin dia lupa. Oh, bukan lupa kok, emang dia nggak suka sama kamu. Ya, nggak apa-apa. Karena aku tidak bisa mengontrol apa yang dipikirkan orang lain terhadap aku. Tetapi aku bisa mengontrol apa yang kupikirkan mengenai dia. Kenapa? That's my choice. That's my decision. And I'm counting down now. Aku menghitung mundur sekarang. 5, 4, 3, 2, 1, senyum. Kamu bisa senyum ke dia. Nah, teman-teman, ini penting sekali waktu berbicara mengenai young and influential. Hal-hal yang sederhana seperti ini, itu harus kita pelajarin dulu. Harus kita pelajarin ya. So, teman-teman, itu yang menjadi challenge kita di awal-awal ini nih ya. Sehingga kalau kita lanjutkan nih, ya, kita lanjutkan, maka yang kita lakukan adalah tentu saja, teman-teman, kita berbicara mengenai yang and influential itu saya mau membacakan sebuah cerita ya. Ini siang-siang begini bagusnya cerita aja deh. Dengerin ya. Jadi teman-teman, di sebuah restoran, saya mencatat ini di dalam buku saya yang pertama. Jadi saya ada menulis 3 buku. Ya, buku yang pertama judulnya Life Success Triangle. Itu berisi theocentric motivation. Dan di dalamnya juga ada tentang bagaimana bekerja sama dalam tim. Lalu buku yang kedua saya tulis untuk bisnis, tentang selling skills. Judulnya Sales Warrior Using Rave Sales Principles. Kamu nanti kalau udah waktunya ya mau mempelajari mengenai selling ya, silakan baca buku itu. Yang ketiga saya menulis buku mengenai I Am a Leader. Ya, dan ada satu buku perjalanan hidup saya dituliskan oleh Mbak Albertine Endah. Itu novel, true story, perjalanan dari Nias di Melbourne 6 tahun, lalu di Jakarta, dan di dalamnya banyak kisah perjalanan bersama dengan Tuhan. Nah, yang saya bacakan ini dari buku yang pertama. Silakan dengerin ya, ini bagus sekali. Oh man, dengerin. Di sebuah restoran, ada seorang pramusaji. Pramusaji itu berarti yang melayani di restoran tersebut, yang menjadi favorit setiap tamu untuk melayani mereka. Apakah kamu punya pengalaman seperti itu? Ia memiliki kemampuan yang hebat, yaitu pandai menyesuaikan diri dengan suasana hati dan gerak-gerik para pelanggannya yang datang makan di restoran itu tentunya. Nah, dengan mulus, ia mensinkronkan diri dengan mereka. Dia menyesuaikan diri dengan mereka. Ia tenang dan berhati-hati dengan pria murung yang minum-minum di meja sudut yang gelap. Namun,
Ia juga suka bergaul dan amat ramah dengan sekelompok tamu yang tertawa bersama pada jam makan siang. Terhadap ibu muda dengan 2 anak balita yang hiperaktif, ia langsung saja masuk ke dalam kerumunan itu. Keriuhan itu membuat senang anak-anak itu dengan membuat mimik-mimik lucu dan lelucon-lelucon, maka dapatlah dipahami. Pramusaji ini selalu mendapatkan tip yang paling besar dibandingkan dengan pramusaji lainnya. Nah, teman-teman, itu apa yang barusan saya ceritakan? Itu adalah kisah seorang, yaitu tadi, ya, pramusaji, yang ternyata dia itu influential. Pekerjaannya di sebuah restoran. Masih muda. Dia masih kuliah kok, kuliah sambil kerja dia itu. Tetapi waktu dia bekerja, sambil kuliah itu, kuliah dan sambil bekerja. Waktu dia bekerja itu, dia bisa menjadi seorang influential. Ketika dia bekerja, dia memberikan semangat. Dan kalau dia semangat, siapa yang memutuskan dia semangat atau tidak? Apakah orang tuanya? No. Apakah gurunya? Of course not. Pak Eloy? No. Pak Eloy atau Kak Eloy? Yang menentukan dia semangat atau tidak semangat itu, ya betul, dirinya sendiri. Ketika dia bangun pagi dan dia menghitung 5, 4, 3, 2, 1, smile. 5, 4, 3, 2, 1, pergi bekerja dengan semangat. Ketika ada orang yang minum di pinggir, di tempat gelap itu, dia hati-hati. Tapi ketika ada orang yang makan, lalu mereka saling berkelakar, mereka saling ngobrol, dia juga bisa menyesuaikan perasaannya. Kenapa? Karena my state is my choice. Karena perasaanku itu, pilihanku kok. Ketika ada seorang ibu, anaknya itu sedang, main sana, ya lari sono, dia bisa marah. Tapi dia memutuskan, no, saya memutuskan untuk dia marah. Jadi saya mesti ngapain? Saya justru akan berkontribusi dong. Saya memberikan manfaat. Saya akan membantu ibu. That's influential. Di kampus juga begitu. Nanti bertemu dengan seorang guru yang ternyata hari itu entah karena lagi lelah, mungkin lagi banyak pikiran, atau mungkin lagi mendapatkan seorang guru yang sedang atau memang ngajarnya itu membuat kamu itu merasa nggak mendapatkan banyak manfaat. Nah, kamu bisa, ini mah payah. Bahkan kamu bisa ngerjain tuh guru. Tetapi bukan influential seperti itu yang kita mau. Justru kan teman-teman, kamu bisa memilih. Saya memilih untuk loving others. Saya memilih untuk memberikan pengaruh yang positif. Justru kamu ketika ibu guru atau bapak guru itu ngajar, kamu duduk paling depan. Dan kamu perhatikan. Kenapa? Karena bukan apa yang terjadi yang menentukan kehidupan kamu kan. Tetapi responmu terhadap kejadian itu. Itu influential. Jadi boleh muda. Tetapi kan tidak boleh orang menghina kita karena kemudaan umur kita. Tetapi tetap influential. Jadi teman-teman, kalau kita lanjutkan pembahasan kita ini akan semakin menarik. Saya akan memberikan yang namanya quote. Ya. Lihat apa yang ada di layar. People don't care how much you know until they know how much you care. Nah teman-teman, ini quote. Ini kalimat bijak yang ada orang mengatakan ini dari Pak John C. Maxwell. Ada orang yang mengatakan ini dari Pak Theodore Roosevelt. Siapapun original yang menemukan ini, kita anjungkan jempol dan kita sangat berterima kasih. Yang penting isinya apa? Orang tuh nggak peduli kok. Teman-teman tuh tahu apa, pinter apa. They don't care. Sampai teman-teman itu menunjukkan kepada mereka bahwa kamu peduli kepada mereka. That's influential. That's influential. Jadi influence itu adalah kamu memberikan pengaruh. Ya.
People don't care how much you know. Jadi belajar, wah pinter, nilainya bagus-bagus. Selamat, selamat. Itu menjadi tiket untuk kamu nanti masuk ke universitas terbaik di dunia. Very good. Dan puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi, kalau berbicara mengenai influencing others, kepandaianmu, nilai baikmu itu hanya bermanfaat untukmu saat ini. Kecuali kamu menunjukkan kepada orang lain, kamu peduli juga. Ketika mereka membutuhkan sesuatu, if you can help, kamu bantu. Jadi bukan hanya bicara mengenai diri sendiri saja. Caring. Masih ingat? Tadi di sesi sebelumnya, saya menutup dengan 3 kata penting. Nah, kalau itu saya belajar dari Pak John C. Maxwell tuh. Bagus banget. Jadi apa? Tadi saya bicara mengenai mulai dengan peduli kepada orang lain. Bukan hanya peduli pada diri sendiri. Bagaimana cara menunjukkan kepedulian kepada teman-teman di sekolah? Kepada guru-guru. Dan ternyata termasuk juga ibu bapak security. Teman-teman. Waktu kamu itu ya memperlakukan orang yang bahkan saat ini itu belum mampu untuk melakukan sesuatu hal besar untukmu. Itulah karaktermu yang sesungguhnya. Jadi, apa yang kamu lakukan kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikan yang kau berikan? Itulah karakter seorang pemimpin. Influential itu ada di sana. Atau kepada mbak di rumah. Atau kepada driver. Kalau kamu punya driver yang antar jemput ke sekolah ketika nanti mulai masuk sekolah. Atau kepada orang yang justru kamu baru kenal. Baru ketemu. Dan kamu melihat, itu ternyata dia nggak bisa melakukan apa-apa yang bermanfaat untukmu saat ini. Care. Kalau care kepada orang yang bisa memberikan kita, hal yang kita mau, ya itu mah semua orang juga bisa. Itu mah nggak usah percaya pada Tuhan, kan begitu ya. Jadi teman-teman, care. Yang kedua tadi apa? Help, menolong. Apa yang bisa kamu bantu sekarang? Ya. Entah mulai dengan, kalau ada teman, ini kan kamu banyak nih, sekolah itu kan daring kan ya, online. Mungkin ada orang yang baru masuk di kelasmu, kalau kamu year 11, year 12, dia bergabung, baru pindah dari sekolah lain. Pertanyaannya adalah, kamu menyapa dia tidak? Itu influential. Atau kamu merasa, terserahlah, dia juga orang baru ini. Atau mungkin kamu punya teman yang ternyata unik banget. Kenapa? Dia itu kalau ngomong kadang-kadang tuh tidak terlalu nyambung dengan konteks dan konten yang sedang disampaikan. Teman-teman menjauhi. Lalu kamu mengatakan begini, no, I decide, aku memilih dan memutuskan. Sebagai pengikut Tuhan, aku mau menjadi temannya. That's influential. Yeah. That's influential. Atau kan kalau year 10 bisa dari sekolah yang sama. Sekarang satu sekolah yang sama lagi, bahkan satu kelas. Tapi bisa juga kan ada orang yang namanya juga baru memulai sekolah di sekolah yang baru, bisa jadi dia sendirian. Bisa jadi dia dari kampung jauh seperti kampung kami di Pulau Nia sana itu. Bisa jadi dia datang ke sini sebenarnya karena dia dapat beasiswa. Artinya apa? Dia tuh sebetulnya kurang memahami mengenai pelajaran-pelajaran yang ada. Nah, kamu bisa cuekin aja, terserah. Dia kan bukan temanku. Ini sekarang saya punya teman 10 orang. Wah, dengan teman semua. No, come on. Tetap berteman dengan teman lamamu, good. Tapi ayo sekarang berbicara young and influential. Ini loh, ada teman baru nih. Bertemanlah dengan dia. Ya, say hi. Tanya nomor teleponnya. Dan welcoming him, welcoming her. Khususnya boy with boy, boys with boys, girl with girl, girls with girls. Itu jauh lebih sehat. Itu jauh lebih baik. Ya teman-teman ya, jadi influential itu mulai dari hal-hal yang paling kecil dengan tadi people don't care how much you know.
Orang tidak peduli Anda itu sepinter apa. Bukan berarti tidak perlu pinter, penting banget pinter itu. Tapi justru ini sekarang udah berbicara influencing others. Jadi setelah influencing self, belajar, dapat pelajarannya bagus, dapat nilainya bagus, now influencing others dengan cara care. Jadi tadi care, help, and trust. Teman-teman menjadikan diri ini seorang yang bisa dipercaya. Ya, tidak mengatakan hal-hal yang hoax itu loh. Hal-hal yang tidak benar terhadap orang lain. Dan itu dimulai dari apa? Jujur pada diri sendiri. Jadi, teman-teman, care, help, and trust. Nah, sekarang kita masuk lebih dalam. Ya, kita masuk lebih dalam. You cannot give what you don't have, teman-teman. Ini penting juga nih. You cannot give what you don't have. Kamu tidak bisa memberikan apa yang tidak kamu miliki. Siapa yang menemukan kata yang bagus ini? Unknown. Tidak tahu siapa yang menemukannya, tapi indah sekali. Tadi kan kita mengatakan, orang nggak pedulilah kamu sepintar apa, kalau kamu tidak peduli kepada mereka. Nah pertanyaannya, gimana peduli pada orang lain, kalau kamu sendiri tidak peduli pada diri sendiri? Makanya di situ dikatakan, you cannot give what you don't have. Kan dikatakan tadi, help others. Bantu orang lain. Kamu nggak mungkin bisa membantu orang lain kalau kamu sendiri tidak membantu dirimu terlebih dahulu. Makanya mengasihi orang lain sama seperti mengasihi dirimu sendiri. Kan begitu. Karena apa? You cannot love others if you don't love yourself. Kamu tidak bisa mengasihi orang lain kalau kamu tidak mengasihi dirimu sendiri. Ini foundation. Fondasi itu gini loh teman-teman. Di rumah kamu tinggal sekarang, entah di lantai 2, lantai 3, atau lantai dasar, itu ada fondasinya. Tapi kalau kamu pergi ke sebuah gedung, itu sampai 20 lantai, 50 lantai, itu fondasinya pasti lebih kokoh daripada rumah yang cuma 2 lantai atau 3 lantai. Kenapa? Karena semakin tinggi gedungnya, itu fondasi harus semakin kokoh, supaya apa? Bisa menopang ketinggian dari gedung itu. Beratnya gedung itu. Teman-teman, kan kita sudah bicarakan di sesi sebelumnya, bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu sebagai tomorrow leaders begins today. Menjadi pemimpin kebanggaan keluarga, kebanggaan UPH College, kebanggaan organisasi. Kalau kamu nanti di sebuah gereja, kebanggaan gereja. Iya toh? Kebanggaan bangsa ini. Nah teman-teman, dipersiapkan ke sana, berbicara mengenai influential, loving others. You cannot give what you don't have. Jadi teman-teman, itulah yang sekarang sedang kita perjuangkan, belajar sama-sama. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memulainya? Nah, karena itu, di dalam pemahaman theocentric motivation and leadership, ini berbicara mengenai identity, identitas. Jadi kita harus memahami dulu siapa diri ini. Ya toh? Itu bicara mengenai identity, identitas. Yang tadi di sesi sebelumnya saya sudah singgung sedikit. Nah, identitas kita ini bukan hanya apa kataku mengenai diriku, tetapi justru sebenarnya dimulai dari apa kata Tuhan tentang diriku. Bahwa Tuhan mengatakan, I love you just the way you are. Aku mencintaimu, mengasihimu apa adanya dirimu, but I refuse to leave you that way. I want you to be just. Nah, bagi teman-teman Kristiani, kalimat itu just like Jesus, itu menurut tulisan dari Pak Max Lucado. Pak Max Lucado menuliskan satu buku yang sangat bagus, judulnya Just Like Jesus. Jadi di situ dikatakan bahwa Tuhan tuh mengasihi, mencintai kita apa adanya diri kita ini. Ya, bukan berarti tapi kalau saya jahat, saya sering terlambat, saya tidak mengerjakan tugas, saya malas, Tuhan tetap mencintai dan membiarkan. Tidak. Tuhan tetap mencintai tetapi tidak membiarkan. Tuhan mau mengubah kita. Dan bisa jadi kamu belajar di UPH College dan mendengarkan seminar
bagus seperti ini. Itu adalah bagian dari Tuhan lagi mempersiapkanmu. Bagian dari cinta Tuhan kepadamu. Nah, karena itu di layar kamu bisa lihat, Tuhan mencintaiku dan cintanya membuatku semakin baik. Pasti, if God loves you, tandanya apa? Kamu pasti semakin baik. Loh, bagaimana maksudnya? Nih, dengerin ya, dengerin. Teman-teman, saya kan punya 2 anak. Saya sudah sampaikan dari tadi kan ya. Nah, saya itu bersama istri, itu ngobrol tuh ketika anak-anak masih kecil ya, 1 tahun, 2 tahun gitu. Obrolan kami adalah gimana ya, kita tuh bisa mengajarkan anak-anak ini supaya punya karakter. Salah satunya karakter yang kami inginkan adalah disiplin. Coba, kalau papi mami di rumah ngajar kamu tentang disiplin waktu kamu masih kecil sampai sekarang tuh gimana? Ayo pikir-pikir. Teman-teman, ini saya udah ngomong sekitar 20 menit loh. Jadi saya khawatir nih, teman-teman. Nah, minum dulu, minum. Ya, apakah ada minuman di rumah? Ada dong, ambil dulu, minum yuk. Ayo sekarang, kembali ke pertanyaan tadi. Sejak kamu masih kecil, gimana sih cara papi mami, ayah ibu, papa mama mengajarkan kamu mengenai disiplin? Mau cerita? Ya gimana ceritanya? Gini. Teman-teman, akhirnya saya dengan istri sepakat. Ya udah, kita ajarkan disiplin kepada anak-anak kita melalui ngajarin mereka untuk sikat gigi. Jadi sebelum tidur sikat gigi. Waktu bangun sikat gigi. Teman-teman, waktu kamu dulu umur 5 tahun gitu, 6 tahun, kalau disuruh sikat gigi sama papi mami, ayah ibu, apakah langsung, oh ya, sikat gigi, ayo, ya ampun papi mami, iya ya sikat gigi, besok nggak usah diingatkan papi mami, aku bisa sendiri, begitu? Beberapa kali mungkin pernah, tapi kan kadang-kadang juga males juga kan. Nah, jadi teman-teman bayangkan, kalau suatu hari ternyata anak saya Kinan itu diingetin oleh saya, come on son, ayo nak, waktunya untuk sikat gigi. Lalu dia mengatakan, papi nggak mau sikat gigi, mau bobo, ngantuk. Ya. Nah, sekali 2 kali kan kita bisa, oke, kasihan lah begitu ya. Tapi kalau ketiga kali kan mulai berpikir, wah ini jadi malas nih anak nih. Lalu saya ingatkan lagi, come on son, come on Kinan, wake up, ya bangun, sikat gigi dulu. Kalau kejadian terus-menerus, tebak apa yang terjadi? Teman-teman, saya akan mengatakan begini, Kinan, papi count 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3 kamu sudah di kamar mandi. Atau kamu sudah di wastafel ya. 1, 2, 3. Ternyata dia nggak bangun. Kamu tahu apa yang saya lakukan? Saya ambil tangan kecilnya, itu saya bawa ke kamar mandi. Waktu saya melakukannya, dia kan berontak juga tuh ya. Tapi saya paksa, saya angkat tubuhnya itu, yang masih kecil, usia 5-6 tahun itu, saya bawa. Nangis. Lalu kemudian saya ambil sikat gigi, lalu saya ambil pasta gigi, odol itu, lalu kemudian saya buka mulutnya, saya sikat. Waktu saya sikat, saya buka, dia nangis. Papi. Saya sikat. Papi, sakit papi. Teman-teman, kalau kamu datang dan di rumah kami saat kejadian itu, lalu kamu melihat apa yang sedang saya lakukan kepada anak saya, kesimpulan apa yang akan kamu berikan? Ya, kamu bisa mengatakan, ya ampun, ini orang tua jahat banget. Kalau kamu tidak tahu ceritanya, tapi kan sekarang kamu sudah tahu ceritanya. Berarti kamu sekarang paham kan? Kenapa saya melakukan itu kepada anak saya? Why? Coba, tarik nafas sebentar. Pikirkan. Iya ya, kenapa ya? Jawabannya apa ya? Atau mungkin papa mama pernah melakukan itu ke kamu? Atau jangan-jangan papa mama lagi melakukannya sekarang? Atau jangan-jangan gurumu di sekolah, Mr. and Miss, ibu bapak guru, sedang melakukannya atau akan melakukannya dalam semester yang akan datang ini. Mendisiplinkan kamu, dan ketika didisiplinkan, wah nggak enak, kamu nangis. Tapi pertanyaan saya, kenapa saya melakukan itu kepada anakku? Kata kuncinya apa? LOVE.
L-O-V-E. Love. C-I-N-T-A. Cinta. Yes. Jadi karena aku mencintai anakku, aku tidak ingin anakku jadi tidak disiplin dong. Jadi antara cinta dengan disiplin itu tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Cinta itu bisa ditunjukkan dengan disiplin. Termasuk sampai anakku nangis pun aku lakukan. Apakah ketika dia nangis aku, wah pesta, senang? No. Hatiku juga sebetulnya menangis. Tetapi aku harus memilih cara itu supaya masa depannya lebih baik. See? So God loves you just the way you are. But He refuses to leave you that way, my friend. He wants you to be like God, like Jesus. Bagi teman-teman yang beragama Kristiani, bagi teman-teman yang beragama lain, intinya begini. Kamu pun juga Tuhan cintai. Ya. Dan kamu lagi dalam proses untuk dibuat menjadi semakin hari semakin lebih baik. Semakin hari semakin lebih baik. Itu menjadi dasar dari apa? Identity. Karena kalau identitasmu sudah firm, sudah kokoh seperti itu, you will become an influential young leader. Listen to me now, my friend. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu sudah punya identity yang sekokoh itu, bahwa God loves me just the way I am, but He wants me to be better. Tuhan mencintaiku, dan cintanya membuatku semakin hari semakin baik. Maka kamu tidak akan mudah tergoda oleh apa? Ajakan teman-temanmu. Yes. Friends, masa-masa SMA itu, unforgettable moment. Memorable banget. Ini teman-teman yang sudah grade 12 ya, itu ngerti banget. Saya lagi bicara itu ngerti banget, karena udah ngelewatin kan. Kelas 1 SMA, kelas 2 SMA sudah lewat. Waduh, itu masa-masa itu ya, pencarian. Dan kalau kamu ketemu dirimu yang sebenarnya, kamu jadi dah itu. Tetapi juga banyak orang yang lost. Ya, di umur-umur seperti ini. Ya, nanti ya itu. Kalau kamu tidak melakukan apa yang temanmu ajak nih, kamu bisa merasa kehilangan teman kan ya. Jadi daripada saya kehilangan teman, saya mendingan kehilangan whatever. Yang sebetulnya hal yang sangat berharga. Tapi kamu rela kehilangan itu di saat kamu masih SMA. Oleh karena apa? Identitasnya nggak kuat. Identitas itu apa? Siapa diriku? Menurut siapa? Memang menurutku. Tapi menurutku itu adalah dari pemahaman Tuhan bilang apa mengenai diriku ini. Jadi knowing God is about knowing yourself. And if you know yourself, itu adalah bagian dari fondasi identitas untuk menjadi pribadi yang young and influential. You cannot be an influential young person if you don't have a strong, firm foundation identity. Identitasnya itu. Who am I? Siapa sih aku ini? Aku ini siapa? Aku adalah ciptaan Tuhan. Dan bukan hanya ciptaan biasa. Tuhan mengasihiku, Tuhan mencintaiku. Dan Tuhan punya rencana indah bagiku. Sekarang aku belajar dipersiapkan menjadi pemimpin. Kebanggaan keluarga, kebanggaan sekolah, kebanggaan bangsa ini. Ya, kalau kamu udah punya identitas seperti itu, temanmu nanti ngajakin kamu melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang mengotori hidupmu, hal-hal yang membuat kamu akhirnya bukan knowing God and make Him known, justru akhirnya berontak pada Tuhan, berontak pada keluarga. Kamu akan dengan mudah untuk memfilter itu dan mengatakan, no, that's not me. Jadi bicara mengenai young and influential, friends, kata kuncinya identity. Apa itu identity? Bagaimana aku memandang diriku? Karena kalau identitasnya sudah baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, proses belajar kamu tekun. Ada tugas, capek, lelah, kamu istirahat sebentar. But you do not quit.
Rest if you must, my friend. But you don't quit. Kalau kamu capek, kamu lelah, boleh istirahat. Take a break. But don't quit. At least don't quit on yourself. Jangan menyerah pada dirimu sendiri. Why? Karena apa yang kamu lakukan hari ini, if you quit today, besok akan ada tantangan yang lain lagi. Dan kamu akan quit again. Kenapa? Karena you sudah membangun habit quitter. Yes! Teman-teman, ini saya udah ngomong nih lebih dari 30 menit. Senyum dulu dong. Ya. Ayo tangannya kita gerak-gerak dulu deh. Ayo siapkan tangannya seperti ini. Di atas. Hitung. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Lagi ke atas. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ayo, gerak-gerakin tangannya. Sambil senyum. Goyakin kepalanya. Lalu pundaknya. Sambil tarik nafas. Relax. Yes. Gosok-gosok tangannya. Sampai anget. Taruh di mata. 3, 2, 1. Gosok-gosok lagi. Ayo. Ya, kamu juga ikut dong. Ayo semua ikut. Yuk. Ayo, gosok-gosok tangannya. Sambil senyum. Tangannya juga, kakinya boleh gerak-gerak. Ya, badannya. Ya, posisi duduknya semangat. Ya, sampai hangat sudah. Taruh di kuping sini. Terakhir ayo. Sampai hangat. Taruh di good. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Tadi kita lagi ngomong apa? Habis gerak-gerak, lupakah apa yang tadi kita omongin? Identity. Oke, identity. Jadi identitasku adalah apa yang Tuhan katakan tentang diriku. Dan yang Tuhan katakan tentang diriku adalah bahwa Tuhan mencintaiku. Dan cintanya membuatku semakin baik. Itu basis dari identitas kita. Untuk menjadi young and influential. Got it? Thank you, teman-teman. Ayo dong, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Yeay! Oke, good. Kalau gitu kita lanjutkan, teman-teman. Karena di layar kita bicara mengenai, kembali, ini semua kan namanya juga ya bicara mengenai leadership, influential. Leadership itu ya influence itu ya leadership. Dan masih berhubungan dengan apa yang kita bicarakan di sesi sebelumnya, kepemimpinan sejati, kepemimpinan sejati. Who is the leader? I am a leader. You are a leader. Yes, you are a leader. Terus, we are all leaders. Lalu, bisa. Pasti bisa. Harus bisa. Saya bisa. Bukan sombong-sombongan, tetapi ini untuk membangun identitas kita. Menjadi pemimpin yang Tuhan pakai untuk zaman ini. So, kepemimpinan dimulai dari kemampuan mengenal dan memimpin diri sendiri. Itu tentang apa? Theocentric leadership. Ini saya ulang-ulang terus ya teman-teman, karena cara belajar yang paling efektif itu memang repetition. Diulang, diulang, diulang. Ya, jadi kalau diulang nih, ini kalau saya tutup nih, nggak kelihatan di layar, kepemimpinan sejati. Dimulai dari apa? Kemampuan mengenal dan memimpin diri sendiri. Oh, jadi berarti sebelum memimpin diri sendiri, mesti mengenal dulu dong diri. Yes, yes. Jadi you cannot lead what you don't know, my friend. Yes, kamu tidak bisa memimpin apa yang tidak kamu kenali. Duh, kan saya belajar di sekolah ya saya kenali. Ya, biology, kamu belajar. Akhirnya tahu tentang biologi. Science, belajar. Yes, tahu science. Olahraga,
musik, bahasa, math, good. Tetapi seringkali ada satu yang terlewat dari pembelajaran kita. Apa itu? Know yourself. Kenali dirimu. Kenapa? Karena pengenalan akan diri ini itu menolongmu untuk memimpin diri dan menolongmu untuk nanti membangun relasi dengan orang lain. Ketika sebentar lagi kita bicara mengenai apa? Winning with people. Jadi influential itu kemudian berbicara mengenai winning, menang bersama orang lain. Menang, itu nggak boleh sendiri menangnya dong. Kan kita sudah bahas. Gini. Teman-teman. Kamu lahir tahun berapa? Iya, kamu. Ya, yang pakai kacamata, betul. Yang tidak pakai kacamata, ya, kamu juga. Ya, kamu juga. Yang laki-laki, yang perempuan. Yes. Kamu lahir tahun berapa? Oke, good. Tahu kan lahirnya tahun berapa? Di mana lahirnya? Di mana? Apakah di rumah? Atau di rumah sakit? Di rumah bersalin? Ada yang lahir di mobil gak? Itu buru-buru mami. Ada yang ke tangan ternyata ya. Wah, hebat. Mau lahir dimanapun, itu Tuhan yang menghendakinya demikian. Kan begitu ya? Oke, nah pertanyaannya, apakah kamu pernah bertanya, kok lahir sih? Kok lahir ya? Kan tidak pernah meminta lahir. Lahir loh ternyata. Saya lahir tahun 1977, Januari, tanggal 25. Sionaga itu. Kamu lahir tanggal berapa? Tahun berapa? Ternyata ya, kita lahir tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, itu pun tidak terlepas dari Tuhan menetapkan. Ya, tapi kan sekarang bisa diatur oleh manusia. Betul. Tetapi everything di dalam kontrol Tuhan. Nah, teman-teman, pertanyaannya tapi, why? Untuk apa? Nih, dengerin. Hanya ada satu alasan kenapa teman-teman dan saya lahir. Hanya ada satu alasan. Kenapa teman-teman lahir dan saya lahir. Di waktu. Ada yang lahir berapa itu? 15 tahun yang lalu kah? Saya 43 tahun yang lalu. Mungkin Mister ada yang lahir 50 tahun yang lalu. Hanya ada satu alasan kenapa kita lahir di muka bumi. Karena Tuhan tahu, jikalau kamu tidak pernah lahir, jikalau saya tidak pernah lahir, Indonesia dan dunia kehilangan sesuatu yang sangat bermanfaat. Oh, wow. Ya. Kaget nggak mendengar kalimat itu? Enggak kan? Udah pernah dengar kan? Nih. Saya ulang ya. Ini biarkan kalimat dan kebenaran ini masuk di dalam mana itu? Kuping kanan. Kemudian nggak keluar lagi. Atau kuping kiri nggak keluar lagi. Tapi dia masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Bahwa hanya ada satu alasan. Kenapa kamu dan saya pernah lahir? Karena kalau kamu tidak lahir, Indonesia dan dunia kehilangan sesuatu yang paling bermanfaat. Jadi Tuhan menetapkan, kamu harus lahir. Untuk apa? Menjadi influential. Untuk ngapain? Memberi manfaat untuk orang lain. Kamu tidak lahir untuk dirimu sendiri. Never. Nih teman-teman. Yang namanya handphone itu tidak diciptakan untuk dirinya sendiri kan. Bahkan bunga yang indah. Nanti kamu lihat di sekitar rumah ya. Kalau ada taman gitu kan ya. Lihat. Itu bunga pun Tuhan ciptakan bukan untuk bunga itu loh. Tetapi untuk orang lain melihatnya. Atau binatang tertentu bisa mendapatkan makanan dari dia. Tidak ada satu benda pun, apalagi manusia, yang diciptakan untuk dirinya sendiri. Never.
Jadi kalau nanti ada orang, termasuk dirimu dan diriku, yang kadang-kadang tuh mikirin diri dia sendiri. Yang penting aku bahagia, yang penting aku dapat uang, yang penting aku sejahtera, keluargaku dapat ini dan itu. Natur dosa. Yes, jadi sin is the greatest problem of mankind. Itulah dasar pengajaran dari theocentric motivation, yaitu sin and love. Sin and love. Tadi saya sudah bicara mengenai sin, love, cinta. Tapi dasarnya adalah sin, apa itu? Dosa. Jadi natur dosa kita inilah yang akhirnya membuat kita jadi mikirin diri, selfishness. Tapi nanti dengan pertolongan Tuhan kita belajar untuk semakin hari belajar selflessness. Jadi bukan tidak memikirkan diri, tetapi memikirkan diri lebih sedikit dan mulai memikirkan orang lain. Untuk apa itu? Influential. People don't care how much you know until they know how much you care. Then you and I become very influential. Influential berarti apa? Ada kata serving di sana. Ada kata melayani, menolong orang lain, helping others, caring for people. They can trust you. Ya kan? Dan di situ butuh apa? Sampai akhirnya you sacrifice. Bahkan kamu bisa berkorban. Untuk koko di rumah aja, untuk cici, untuk dede, untuk abang, untuk mbak. Pertanyaannya, jangan-jangan kamu juga nggak mau berkorban. Iya kan? Maunya itu kemarin barang yang dibeli sama papa itu maunya kamu punya semua. Iya kan? Itu kan kemarin kalian bilang tuh ya, Pak, ini laptopnya nih jadul nih, Pak. Mesti beli yang baru. Ternyata Papa punya uangnya itu cuman cukup untuk membeli satu laptop. Waduh, kamu tuh rebutan sama saudaramu itu. Tidak ada keinginan untuk berbagi. Tidak ada keinginan untuk melihat, ya sudahlah. Cici pakai dulu dah. Dede pakai dulu. Come on, Mei, kamu pakai dulu. Enggak. Tentang aku. Natur dosa. Jadi kita membutuhkan Tuhan. Tapi kalau kamu mau young and influential, kenali dirimu. Dan ingat, natur dosa itulah masalah kita yang utama. Dan kita tidak bisa membereskan dosa ini sendirian, teman-teman. We need God. Dan Tuhan yang penuh kasih dan penyayang itulah, yang juga berkorban untuk kita itulah, yang menjadi dasar kita untuk mengatakan, I can be a young and influential. Itu dasarnya. Bukan karena kita hebat. Wah, ini COVID-19, 115 negara itu, atau berapa itu? Lebih itu ya. Katanya yang dapat krisis parah itu loh. Amerika yang dipenuhi orang-orang pinter itu pun juga suffer. Kita juga suffer. Kenapa? Karena kita nggak bisa berharap pada kekuatan manusia. Theocentric motivation and leadership. Tuhan adalah pertolonganku. Tapi aku punya juga pilihan untuk ngapain? Belajar. Mulai dari apa? 3, 2, 1, smile. 3, 2, 1. Duduknya semangat dong. 3, 2, 1, fokus. 3, 2, 1, kerjakan tugas. 3, 2, 1, bangun pagi. 3, 2, 1, bantu temannya. Berikan encouragement, semangat. Ada anak baru, say hi. Ya. Di chat room katakan welcome. Perkenalkan namamu. Kamu namanya siapa? Oh, aku namanya Bayu. Hey, welcome to UPH College ya. Kalau kamu mau berteman, I will be more than happy to be your friend. Wah, itu ada, itu tidak akan pernah dia lupakan. And the day you decide to be friendly, that's the day you become young and influential. Jadi teman-teman, ini hal-hal yang sangat mendasar ya. So, saya ingatkan kembali apa yang menjadi tujuan hidup kita ini. Become influential, very good. Tapi harus ingat terus ya, apa yang menjadi tujuan hidupmu dan tujuan hidupku. Ya toh? Makanya kamu harus menemukan kan. Emang kalau tadi dikatakan, kalau aku tidak lahir, Indonesia dan dunia kehilangan apa? Kehilangan apa sih?
Itulah proyek jangka panjangmu. Ya, mungkinkah kehilangan sebuah buku yang kalau kamu tidak pernah dilahirkan, buku itu tidak akan pernah tertulis. Ya, ini salah satu buku yang saya tulis nih, Life Success Triangle. Ya, ada buku yang lain, teman-teman, yang namanya itu ada buku sales tadi. Yang kalau saya tidak pernah lahir, tidak ada orang yang menulis buku ini seperti saya menuliskannya kan. Ya, ini buku yang kedua. Ya, ini mengenai selling, sales warrior. Lalu kemudian saya menuliskan buku yang lain, I'm a leader. Lalu ini adalah, ini yang tadi saya sempat bicarakan di sesi yang sebelumnya, I'm a leader. Ini semua kalau kamu mau bisa dibeli di mana? Online aja. Ya, karena tidak ada lagi di Gramedia, sold out, sudah habis terjual. Nah, termasuk buku ini. Ya, ini adalah buku perjalanan hidup saya, ditulis oleh Mbak Albertine Endah, Anti, ya. Karena dia sudah lebih berumur dari kamu semua kan ya. Nah, jadi teman-teman, kalau saya tidak pernah lahir, nggak ada buku ini. Gitu loh. Yang namanya Theocentric Motivation and Leadership, nanti kalau kamu googling, itu pertama kali ditemukannya di Indonesia. Ini bukan untuk sombong-sombongan, sahabatku, bukan. Apa yang disombongkan? Adik-adik, teman-teman, kita ini manusia yang rapuh lah. Kalau Tuhan menentukan 1 detik ke depan mati kita ini. Jadi tidak ada yang disombongkan, tapi ada yang dibanggakan. Dibanggakan bahwa Tuhan pencipta, pemelihara alam semesta. Kok mau mempercayakan Theocentric Motivation? Ke aku yang lemah ini, ada orang yang lebih pintar, lebih kaya, lebih jago. Kenapa aku yang dipilih? Itu namanya grace. Anugerah. Dan Tuhan pasti beranugerah untukmu. Kamu dititipkan juga potensi. Untuk apa? Untuk nanti bisa dibagikan untuk orang lain. Mungkin ada satu lagu yang nanti kamu akan compose. Ya, kamu akan bikin. Atau mungkin ada sebuah lukisan. Mungkin kamu akan mendirikan sebuah yayasan yang menyekolahkan lebih dari 1.000 anak Indonesia dari berbagai suku dan agama. Mungkin kamulah yang Tuhan siapkan untuk memerantas kemiskinan di seluruh dunia. Mungkin kamulah yang Tuhan percayakan untuk menemukan vaksin. Bukan untuk COVID-19 saja, tapi mungkin suatu hari lagi ada virus yang lain. Dan kamu yang sekarang Tuhan berikan ketertarikan untuk belajar virus, gitu loh. Menemukan vaksinnya. I don't know. Mungkin kamu adalah orang yang Tuhan percayakan. Yang pada akhirnya menemukan sebuah ide kreativitas tertentu. Menjadi bisnis tertentu. Menjadi orang terkaya di Asia. Dan akhirnya kamu bisa menolong orang-orang miskin di berbagai belahan dunia. Dengan membawa to know God and make Him known. Itu influential. Itu influential. Jadi kita ini bicara teman-temannya dari yang sederhana, bangun pagi, 3, 2, 1, bangun. Iya toh? Waktu kamu dapat makanan itu, mungkin ayah ibu karena mengalami dampak COVID-19. Mungkin papa dan mama itu, mohon maaf kalau ternyata ada di antara kamu, yang papa mama ternyata mengalami pemutusan hubungan kerja, PHK. Teman-teman, papa mama itu hatinya itu nangis karena dia mau memberikan yang terbaik untukmu, dan sekarang dia harus susah payah, dan ternyata untuk makan pun udah sebulan lamanya. Senin, Selasa, Rabu nasi pakai tempe. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tempe pakai nasi. Loh, sama aja. Iya, sama aja. Dan kamu merasa bosan masa makan ini terus. Kamu mau berontak. Ya, tetapi kamu ingat percakapan kita ini. Ketika kamu akhirnya sadar, Tuhan, aku juga kasihan pada papa mama. Sebetulnya papa mama juga lagi banyak beban pikiran ini. Dan harus berjuang untuk memberikan makan. Ya Tuhan, tolong aku dalam hitungan 3, 2, 1. Aku makan makanan ini dengan lahap. Dan aku melihat papa mama. Atau menelpon papa mama yang lagi mencari kerja dan mengatakan, thank you ma. Thank you pa. Thank you ma. Thank you pa.
Karena rasa syukurmu dan rasa terima kasih dan thank you-mu, itu memberikan dia semangat untuk tidak menyerah, mencari jalan keluar. Entah itu dia akhirnya jual di pinggir jalan, entah dia itu jual online, I don't know. Selama halal, dia akan perjuangkan. Jadi, teman-teman, itu influential. Kamu bisa memberikan influence untuk papa dan mama. Kamu bisa memberikan influence untuk guru-guru di sekolah. Kamu bisa memberikan influence untuk adik-adik di rumah, untuk mbak, tetangga. Dan sampai kamu bisa memberikan berpikir, tomorrow's leaders begins today. Bahkan kamu bisa menembus ruang dan waktu. 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang, kamu berpikir, aku akan menjadi gubernur untuk Indonesia, gubernur untuk Papua, gubernur untuk Jawa Timur, gubernur untuk nanti Nias, kalau Nias sudah menjadi provinsi. I don't know. Influential. Termasuk ketika hal-hal yang sedang kamu hadapi saat ini ternyata penuh dengan tantangan. Itu pun kamu punya kesempatan. Young and influential. Who is the leader? I am a leader. You are a leader. We are all leaders. Bisa. Saya bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Dengan pertolongan Tuhan dan komitmen untuk memberikan hanya yang terbaik. Wih, ini Kak Eloy menggebu-gebu. Yes, karena apa? This is my call. Aku lagi berusaha untuk memberikan buah termanis, teman-teman. Dan apa yang kamu lakukan setelah kamu belajar semua ini? Nanti kamu rangkum. Lalu ngapain? Kamu sharingkan ke koko, kamu sharingkan ke abang, kamu sharingkan ke papa, kamu sharingkan ke mbak di rumah. Dan kalau ternyata kamu pun tidak punya siapa-siapa saat ini, sharingkan kepada kucing mungkin yang ada di rumah. Fine. Atau kamu bikin live Instagram, sharingkan ini. You become young and influential. Lalu sekarang kamu mulai bikin quote, kata-kata, kamu rangkum dari semua ini. Lalu kamu munculkan di Instagrammu, kamu munculkan di Twitter, kamu munculkan di Facebookmu. Dan jangan lupa tulis di bawahnya dong, by Eloy Zaluhu. Yes. Kenapa? Karena saya juga lagi berjuang untuk influencing more people. Jadi kalau kamu berjuang influencing, aku berjuang influencing to know God and make Him known, my friend. Malaikat di surga bersuka cita. Dan tujuan kelahiranmu, tujuan kelahiranku tidak sia-sia. So, teman-teman, kalau kita lanjutkan, inilah yang tadi saya bilang sin and love. Inilah theocentric motivation. Ya tahu? Theocentric itu tidak hanya bicara mengenai religion, karena itu adalah agama, tapi spiritualitas. Dari tadi saya bicara mengenai spiritualitas, Tuhan. Jadi beragama belum tentu bertuhan. Yang saya bicarakan bertuhan. Nah, karena saya bicara di publik, dari berbagai agama, berbagai suku dan ras, maka saya tidak spesifik berbicara agama tertentu. Tapi kalau yang namanya bertuhan, dan dasarnya adalah ada identitas, tadi saya sudah sampaikan, ketemu purpose. Wah, dia itu ketemu tujuan hidup, saya sudah bahas. Dia punya hope, harapan, bahwa sekarang walaupun sulit, besok akan indah. Waduh. Kok bisa? Karena purpose-nya dapet. Identitasnya dibangun di atas pengenalan akan Tuhan. Dia punya passion. Dia belajar itu passion. Semangat. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, kerjakan tugas. 3, 2, 1, smile. 3, 2, 1, masuk kelas. Passion. Dia punya potensi. Dengan berjalannya waktu, dia mulai menemukan, oh, aku ternyata ya suka itu membuat puisi itu loh. Poem itu loh, puisi. Wah, nanti ketika dia membuat puisi, itu orang yang membaca puisinya itu, oh man, menjadi knowing God. Hidupnya kembali ke jalan yang lebih baik. Atau mungkin orang, ada di antara teman-teman yang sukanya mau menjadi seorang polisi.
tentara. Good. Yes. YouTuber boleh jadi YouTuber. Tapi kontennya to know God and make Him known. Sampai desain dia tahu. Aku tuh dilahirkan dari papi mami. Itu by design. Tidak mungkin salah. Saya dilahirkan di mana? Pulau Nias, bos. Adik-adik, teman-teman, sahabatku. Di Gubuk. Papaku meninggal ketika saya masih usia 9 bulan. Saya tidak pernah melihat wajah papa. Nggak pernah lihat. Kamu nanya sekarang, Kak Eloy, Pak Eloy, itu kamu bisa ingat gak itu papa tuh seperti apa wajahnya? Tidak ada terdaftar dalam memori saya. Karena papa itu meninggal ketika saya masih usia 9 bulan. Yes. Tapi apakah itu salah? No. Design. Nih, bayangkan ya. Ada mobil nih, mobil. Kamu bisa bayangkan mobil? Mobil itu mobil penumpang. Lalu ada mobil yang khusus dibuat untuk apa? Mengangkut barang. Dan ada mobil lagi, balap. Nih ada 3 mobil nih ya. Mobil penumpang, mobil untuk angkut barang-barang, kayak truk gitu loh, kayak truk. Dan mobil untuk balap. Teman-teman, bayangkan ya. Desainnya, rancangannya, desainnya sama atau tidak? Itu kan ketawa. Ya memang. Iya, pasti beda toh. Kamu tahukah kenapa beda desainnya? Yes. Good. Fungsinya beda. Tujuannya beda. Ya, nih, potensinya sama tidak? CC-nya, ada yang 1.300, ada yang 1.500, ada yang 2.000, ada yang 4.000, ada yang 6.000. Kamu tahu kenapa potensi CC-nya beda? Yes! Tujuannya beda. Kamu tahu kenapa tujuannya beda? Tuhan menginginkannya demikian. Jadi ada purpose, design, potential. Itu ada design tuh. Jadi, didesain. Siapa yang mendesain? Tuhan yang desain. Siapa yang memberikan potensi? Tuhan yang kasih. Siapa yang kasih purpose? Tuhan yang kasih. Mana yang dibikin lebih dulu? Purpose, desain atau potential? Purpose dulu. Jadi tujuan itu dibikin dulu oleh Tuhan. Makanya semua yang pernah diciptakan 2 kali. Wah. Nih, catat nanti. Taruh di Instagram kamu. And then please follow Instagram. Nih, Eloy Zaluhu. E-L-O-Y. Nih, tulis dong. E-L-O-Y Z-A-L-U-K-H-U. Eloy Zaluhu. Jadi, kalau 1.300 follow, berarti saya bertambah follower 1.300. Nih, bikin ya. Tadi kalimatnya adalah, saya lupa kalimatnya tadi itu apa. Ya. Apa tadi kalimatnya? Anyway, nanti kalau saya ingat, saya akan kembali ya. Jadi teman-teman, design, purpose, design, potential. Jadi segala sesuatu diciptakan 2 kali. Yang pertama diciptakan di dalam pikiran si creator. Siapa itu? Penciptamu. Lalu kemudian diciptakan di dalam apa? Lahir. Sebelum lahir ada di dalam perut mami selama 9 bulan 10 hari kira-kira. Yang namanya benda, alat, termasuk remote ini dibikin dulu di mana? Di dalam pikiran sang desainernya. Kenapa kok panjangnya seperti ini? Kenapa kok warnanya begini? Kenapa kok fiturnya begitu? Siapa yang mikirin? Dipikirin dulu oleh orang yang desain. Setelah dipikirkan, digambar, dibikin blueprint, dibawa kemana, teman-teman? Yes! Dibawa ke pabrik deh tuh dibikin. Baru disebarluaskan. Purpose, design, potential. Nah, saya tanya sekarang. Kamu lahir sebagai orang Jawa. Kamu lahir sebagai orang Sunda. Kamu lahir sebagai orang Batak. Lahir sebagai Tionghoa. Kamu lahir sebagai orang Betawi. Manado, Papua, Nias. Apapun itu.
Itu suku namanya. Ethnicity. Nah, berhubung ini sekarang kita lagi memperingati hari kemerdekaan. Ulang tahun kemerdekaan bangsa kita keberapa? 57 tahun. Nah. 75. NKRI harga mati. Unity in diversity. Berbeda-beda tapi tetap menghargai. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Teman-teman, kamu lahir sebagai suku apapun, itu purpose, design, atau potential. Coba ngobrol sama papa mama kalau ada di rumah, coba. Itu mas, mbak, abang, koko, cici, tanya di rumah. Iya, pak, kok, ci, mas. Kita lahir sebagai orang Tionghoa itu, kita lahir sebagai orang Batak itu, kita lahir sebagai orang Sunda itu, kita lahir sebagai orang Bugis itu, kita lahir sebagai orang Madura itu tujuan, purpose, design, berancangan atau potensi? Yes, jawabannya design. Kamu bisa lahir dari suku manapun. Kamu bisa lahir dari negara manapun. Tapi kalau kamu lahir di suku itu dari papa mama itu design by God. Tuhan yang menetapkannya. Itulah sebab kenapa saya terus berjuang juga di Indonesia ini. Untuk apa? Jangan pernah membenci orang lain karena sukunya. Dulu waktu saya SMP, waktu saya SMA, saya juga pernah dibully karena suku. Dan saya memaafkan. Kenapa? Karena teman-teman itu waktu itu nggak ngerti. Tapi karena sekarang aku ngerti, saya sampaikan itu kemanapun. Dan saya juga berharap kamu meneruskan pesan ini. Jangan membenci orang karena sukunya. Kenapa? Karena kalau kamu membenci orang karena sukunya, kamu bukan membenci orang itu, kamu membenci Tuhan yang menciptakannya di suku itu. That's influential. Kalau kamu bisa berjuang itu untuk Indonesia saja, you are an influential person. Karena terlalu banyak di negara ini yang membenci orang lain karena sukunya. Merasa sukunya paling keren. Ngerasa sukunya paling hebat. Come on. No, come on. Love more. Love all. Start from home. Apa itu? Love. Sebarkan kasih. Kepada siapapun, apapun agama, suku, tipe kepribadian. Dan mulai dari rumah. Jadi bohong ya teman-teman ya, kalau kamu nanti, wah, saya itu menyebarkan kasih kepada teman-teman di sekolah, tapi ternyata dengan saudaramu sendiri di rumah gontok-gontokan, ya, apa namanya, berantem gitu loh. Udah 2 minggu nih nggak ngomong sama saudaramu dah. Mungkin saudara sepupu, ya, itu bohong lah. Jadi yang namanya cinta kasih dimulai dari rumah. Ya tapi kok begitu sulit ya? Abis orangnya susah banget. Ya aku juga tahu. Saya juga merasakan itu susah juga. Sampai sekarang iya, berjuang terus. Gimana caranya? Minta Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber dari cinta tak terbatas itu. Namanya agape love. Apa itu agape love? Unconditional love. Cinta yang tak bersyarat. Jadi orang membenci kita pun kita masih bisa mendoakan. That's influential. That's influential. Tapi susah banget. I know. Kalau tidak susah, maka kita nggak butuh Tuhan. Justru kita butuh Tuhan karena kita tahu kita tidak mungkin bisa melakukan semua hal yang baik itu kecuali Tuhan menolong kita. Itu theocentric. So teman-teman, itu yang ada di dalam theocentric motivation ini ya. Jadi kita sudah bicara mengenai tadi tema yang pertama dan sekarang kita masuk mengenai young and influential dan saya sudah bicara banyak. Dan waktu saya tinggal 10 menit. Ya, jadi di situ ada leading team, ya, di situ ada people skills, ada komunikasi, ada trust. Ya, jadi intinya bagaimana kita bisa akhirnya influencing people, menang bersama orang lain.
Nah, teman-teman, saya sudah sampaikan materi ini di Kompas TV. Dan ada di dalam YouTube Eloi Zaluhu. Sehingga saya akan cepat saja menyampaikannya. Supaya kalau nanti kamu memang betul-betul butuh, tinggal kamu subscribe, ya, like, dan share saja. Ini ada materinya di YouTube Eloi Zaluhu. Jadi di situ dikatakan begini, tidak ada individu yang pernah mencapai kesuksesan seorang diri. Kesuksesan besar nggak ada seorang diri. Pandangan bahwa satu orang dapat menghasilkan karya besar seorang diri adalah mitos. It's a myth. Dan kemustahilan. Impossible. Jadi teman-teman, kita itu berbicara mengenal diri, belajar terus mengenal diri. Berjuang ya untuk belajar baik, tapi kemudian kita influencing others. Menang bersama orang lain. Jadi win, win, win. Kita menang, dia menang, lingkungan menang. Pemerintah menang, orang lain menang. Pertanyaannya gimana tuh caranya? Maka teman-teman, itu kita harus kemudian melihat bahwa itu ada beberapa hal yang kita perlu lakukan. Yang pertama, periksa diri Anda. Nah, periksa diri kamu itu juga nanti persisnya teman-teman bisa lihat di YouTube itu ya. Jadi kadang-kadang kita merasa, wah dia jahat. Belum tentu teman kita yang jahat. Dia sombong. Belum tentu teman kita yang sombong. Kita yang mungkin pikirannya negatif, hatinya busuk, perlu dibersihkan dulu oleh Tuhan. Caranya bagaimana? Baca firman. Renungkan firman. Baca buku-buku yang baik. Ya. Dengarkan film-film yang baik. Tonton film-film yang baik. Lagu-lagu yang baik dengarkan. Bergaul dengan orang-orang yang juga positif. Karena waktu kita mau influencing others. Tadi saya sudah berbicara banyak mengenai love, care, help, trust. Nah sekarang kita perlu mendekatkan diri dengan mereka. Dengan cara apa? Periksa diri Anda terlebih dahulu. Jangan buru-buru ngomong dia jahat. Bisa jadi kita yang jahat. Yang kedua teman-teman, periksa cara pandang Anda. Cara pandang Anda terhadap orang lain. Ya, itu juga secara detail itu saya tuliskan di dalam buku yang berjudul Life Success Triangle. Dan sekali lagi ada di YouTube. Cari aja, Menang Bersama Orang Lain oleh Eloi Zaluhu. Di situ bahkan saya bercerita mengenai hasil penelitian yang dilakukan di mana? Yang dilakukan di Harvard University oleh Dr. Robert Rosenthal. Ya, tentang tikus-tikus. Bahwa kemudian ada 3 kelompok mahasiswa. Ya, dikasih satu kelompok katakan 10 orang, diberikan 10 tikus. Kelompok yang kedua diberikan 10 tikus. Kelompok yang terakhir diberikan 10 tikus. Lalu profesor ngomong begini, begini ya, ini tikus-tikus yang untuk kelompok pertama tadi, itu tikus yang paling pinter. Karena dari pembiakan yang memang pinter banget. Yang kedua, itu tikus rata-rata. Yang ketiga, itu tikus yang tidak pinter. Jadi ya, udahlah. Yang pertama, siapkan banyak hadiah keju. Karena tikus-tikus itu nanti akan berlomba dan kemungkinan besar mereka akan menang. Yang nomor 2, ya sedang-sedang saja. Ada yang menang, banyak yang kalah juga. Tapi yang terakhir, jangan berharap. Nggak usah siapkan hadiah apa-apa karena semuanya pasti kalah. Lalu kemudian perlombaan dimulai. Teman-teman tahu apa yang terjadi? Tikus pertama semua menang. Tikus yang kedua setengah menang. Tikus yang terakhir tidak satu pun menang. Lalu profesornya ngomong begini. Hey, sebenarnya semua tikus itu datang dari pembiakan yang sama, tidak ada yang berbeda sama sekali. Duh, jadi kenapa hasilnya berbeda? Karena cara pandang kalian terhadap tikus-tikus itu menentukan, mempengaruhi cara kalian memperlakukan mereka. Dan cara kalian memperlakukan mereka menentukan hasil yang mereka berikan. Jadi sih, cara kamu memandang temanmu menentukan cara kamu memperlakukan dia. Dan cara kamu memperlakukan dia menentukan apa yang dilakukan kepadamu. Bahkan bisa menentukan kualitas hidup, kualitas kerjanya. Karena kamu influencing him, influencing her. Jadi, waktu berbicara mengenai young and influential,
Kamu memandang orang lain itu selalu dari sisi potensi ke depannya. Tuhan memandang kita kan begitu. Tuhan tidak memandang kita di dalam keterbatasan kita sekarang loh. Tuhan memandang kita dari diri kita yang terbaik ketika kita mengembangkan potensi yang Dia berikan. So, periksa cara pandang kamu. Sekali lagi, selebihnya ada di dalam YouTube. Yang ketiga, mendengarkan dan empati dengan orang lain. Ya, mendengarkan. Jadi teman-teman, kalau kamu tuh suka ngomong, kamu nggak bisa influential. Kamu nggak bisa influential. Influential itu adalah ketika kamu juga mau mendengarkan orang lain. Karena orang lain mau ngomong. Dan berempati. Ketika dia sedang sulit, kamu dengerin. Jangan langsung menasehati. No, listen. Kita diberikan 2 telinga dan 1 mulut. Karena Tuhan ingin kita apa? Dengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Listen. Empati itu artinya apa? Letakkan kakimu di dalam apa? Di dalam sepatunya temanmu. Jadi kamu jangan ngomong, alah begitu aja kok nangis. Nah. Ada alasan kenapa dia nangis. Jadi kalau kamu berempati, kamu akan menjadi influencing. Kamu akan menjadi influencer. Kamu akan memberikan pengaruh terhadap orang itu. Dan ketika kamu memberikan pengaruh, they will come to you. Dan when they come to you, they will follow you. So teman-teman, itu yang ketiga. Yang keempat, berikan kata-kata yang manis. Oh, teman-teman, dunia ini sekarang kan sedang terpuruk nih. Dengan apa? Kondisi ekonomi, politik, banyak orang yang sulit. Kamu tidak tahu loh, temanmu yang lagi senyum-senyum itu, temanmu yang kelihatannya baik-baik itu, bisa jadi sebenarnya dia sedang menanggung beban berat. Mungkin saja papa mamanya sedang dalam proses berpisah. Aku berharap kalau itu ada, kita doakan supaya papa mama akur kembali. Kamu tidak tahu kalau ternyata mungkin saja salah satu dari anggota keluarga yang dia cintai divonis dokter itu sakit dan sulit sekali untuk sembuh. Kamu tidak tahu kalau ternyata masa lalunya itu ternyata pernah dibully, bahkan mengalami hal-hal yang sulit untuk diceritakan kepada orang lain. You don't know. Berikanlah kata-kata yang manis. Di situ kamu akan menjadi influential. Teman-temanmu boleh mengatakan kata-kata jorok, terserah mereka. Be an influential person dengan menampilkan kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi. Dan itu kamu akan dibentuk ya. Ketika tadi atau di sesi sebelumnya saya sudah menyampaikan di capstone Asia Servitama, ini adalah panggilan hidupku untuk mempersiapkan usia 15-25 tahun menjadi the next theocentric motivator. Itu dirimu. Menjadi the next theocentric transformational leader. Itu dirimu. So join this program. Karena ini bukan cuma sharing seperti ini. Ini ada. Tapi ada coachingnya bahkan. Sekali 2 minggu bertemu dengan saya. Selama 3 jam. Weekend. Ada yang hari Sabtu sore, ada yang hari Sabtu pagi, ada yang hari Minggu sore, ada yang Sabtu Minggu pagi. Bagi yang ibadah bisa memilih waktu yang cocok. Untuk apa? Dirimu benar-benar dipersiapkan. Menjadi influencer. Yang to know God and make Him known. Karena the world need you, my friend. So, please become the next young theocentric motivator. Be the next transformational leader. Nah, udah. Cari saja Eloi Zaluhu. Cari di YouTube-nya. Cari di website-nya. Oke, so teman-teman, yang terakhir, senyum. Ini yang terakhir, senyum. Jadi kalau kamu bingung dari mana memulai yang namanya young and influential, udahlah mulai dari ini aja. Smile. Kalau kamu mulai sekolah nih ya. Lalu teacher, guru memulai kelas. Itu pagi-pagi mungkin ada beberapa orang yang masih nguap. Kamu hitung 3, 2, 1, smile. 3, 2, 1. Duduknya semangat.
3, 2, 1, smile. Smile. Itu pun influential. Jadi teman-teman, saya akan selesaikan dengan satu quote. Ini saya pelajarin dari seseorang yang saya sebut sebagai guru buat saya, ya. Dan teman-teman, ini penting sekali. Saya membaca biografi beliau pada tahun 2005. Beliau bernama Martin Luther King Jr. Dan saya akan tutup pertemuan kita dengan quote ini. Teman-teman, beliau yang berjuang untuk menghapuskan atau meminimalkan rasisme yang terjadi di Amerika. Nanti baca sejarahnya, cari biografinya. Tetapi saya akan tutup dengan kalimat beliau yang bagus sekali. Dengarkan baik-baik. Shh, silent. Ini menit-menit terakhir. If you are called to be a street sweeper, jikalau kamu ternyata mendapatkan tugas, bahkan panggilan dari Tuhan Sang Pencipta untuk menjadi seorang penyapu jalanan, then sweep the streets even as Michelangelo painted. Maka sapulah jalanan itu sebagaimana Michelangelo melukis. Beethoven composed music. Beethoven itu menuliskan musik-musik klasik yang hebat sekali. Shakespeare composed poetry. Shakespeare itu menuliskan puisi-puisi yang bagusnya luar biasa. He should sweep the streets. Kamu harus, laki-laki atau perempuan, menyapu jalanan itu. So well, begitu baiknya, that all the hosts of heaven, sehingga malaikat surgawi itu, and earth, dan juga yang ada di bumi, itu will pause to say, berhenti dan berkata, wow, here lived a great street sweeper who did his job well. Artinya apa? Teman-teman, sebagai penutup, young and influential, muda dan memberikan pengaruh positif. Sekarang kamu sebagai pelajar, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Kerjakanlah tugasmu. Kerjakanlah sekolahmu. Bergaulah dengan sebaik-baiknya. Hiduplah di rumah. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu sebagaimana Michelangelo melukis. Kerjakanlah itu sebagaimana Beethoven mengkompos lagu klasik. Kerjakanlah itu sebagaimana Shakespeare menuliskan syair-syair puisinya. Sehingga ketika malaikat sedang lewat di atas bumi Indonesia, malaikat berhenti dan berkata, wow, di dunia ada pelajar grade 10, 11, and 12 di UPH College yang menjalankan hidupnya, yang mengerjakan tugasnya sebagai seorang pelajar dengan sebaik-baiknya. Itulah arti definisi sukses yang sebenarnya. Young and influential. Doaku untukmu, Tuhan melindungimu, dan akhirnya engkau menjadi pemimpin kebanggaan keluarga dan kebanggaan bangsa ini. Terima kasih sahabatku sekalian. Keep the smile, be the 10Xers. God bless you.